Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para pembimbing ibadah, guru kita Ustaz Abdul Khalid, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, as-shaimun was-shaimat, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bersyukur atas nikmat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini Allah himpun kita di majlis manasik untuk mempersiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah, memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan yang kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini, dan keberangkatan kita menuju rumah Allah senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu menunjukkan jam 4:17. Kita sepakati insyaallah kita kelar manasik jam 8 malam baru selesai. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa enggak? Halo? Setuju apa enggak? Nah, saya yang enggak setuju, Bapak. Tenang aja, saya enggak setuju. Baik, Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah takdirkan kita menjadi tamu Allah, memenuhi panggilan Allah, sungguh ini adalah merupakan nikmat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Maka ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi tamunya, mulai saat ini kita berkata Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah, oleh karena Allah takdirkan kita menjadi tamunya. Ketika kita menjadi tamu Allah, Allah yang akan menjamu kita. Kita sebagai tamu, Allah sebagai tuan rumah. Allah yang menjamu kita. Apa sih bentuk jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi tamunya? Kata Nabi, al-ummar wal hujaj waqtullah in sa'altukum wa in da'u ujibu wa in anfaqu rifalahu. Bapak Ibu sudah paham? Halo? Ngerti nggak dari itu hadisnya? Kalau udah ngerti, selesai manasiknya. Al-hujaj wal ummar waqtullah, orang yang berhaji, orang yang berumrah itu menjadi tamu-tamu Allah. Insa'al utun, ketika mereka minta akan diberi oleh Allah. Wa inda ujibu, doa-doa mereka diijabah oleh Allah. Wa in anfaqu li falahum, ketika kita berinfak, bersedekah di tanah suci, maka akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Itulah jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai tamunya. Di samping kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah yang satu ke umrah yang lainnya, itu adalah merupakan ampunan dosa di antara keduanya. Bahkan kita melaksanakan umrah insyaallah di bulan suci Ramadan, maka ini merupakan satu keistimewaan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan kahijjatin ma'i.
orang yang berumrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah, bahagialah ketika Allah takdirkan kita bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan. Nah kemudian, apa itu umrah? Umrah itu ditinjau secara etimologi adalah az-ziarah, berkunjung. Maka orang yang berumrah itu adalah orang yang berkunjung ke tanah haram untuk melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, tahallul, serta amal ibadah yang lainnya. Jadi orang yang berumrah itu adalah orang yang menuju tanah haram untuk melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, tahallul, serta melakukan amal ibadah yang lainnya. Itulah umrah. Nah kemudian umrah itu memiliki rukun. Rukun itu harus kita lakukan, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau saya salah satu daripada rukun itu kita tinggalkan, maka umrah kita itu gak sah. Apa sih rukun umrah? Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat adalah tahallul, yang kelima adalah tertib. Coba saya tanya Bapak Ibu, ya rukun umrah itu ada berapa? Halo? Rukun umrah ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, sudah hafal semua ya? Alhamdulillah. Jadi rukun umrah yang pertama itu adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram itu mempergunakan pakaian putih. Kenapa putih? Kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Maka sunnah pakaian ihram itu warnanya pun putih. Sunnah pakaian ihram itu warnanya putih. Bagi laki-laki kain ihram itu dua helai, tidak berjahit. Yang atas disebut dengan rida, yang bawah disebut dengan izar. Nah kemudian kenapa kita pergunakan pakaian ihram warna putih? Tadi yang pertama kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Dan ketika kita menggunakan pakaian ihram dengan warna putih, seakan kita gladiresik kematian. Coba, ketika kita meninggal dunia, yang pertama kita akan diapakan? Dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani, dibungkus dengan kain putih. Percis kain ihram yang kita kenakan warnanya putih. Ini menunjukkan betapa hamba Allah yang sedang berihram itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Dan kata Nabi, siapa sih manusia yang cerdas itu? Aqyasu min ummati aktsaruhum dzikral maut wa asyaddu istidadan la. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka ketika kita berihram, hendaknya kita harus senantiasa ingat dengan kematian. Karena kita akan dibungkus dengan kain putih, kita akan disolatkan, kemudian kita akan digotong menuju kuburan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian ihram itu besar kaitan dengan niat. Niat itu adalah merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan bergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita melangkahkan kaki ini menuju tanah suci, tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan niat semata-mata umrah yang kita lakukan hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqdini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju,
ridho pula yang kami incar-incar dalam hidup ini ya Allah. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami. Jadi ikhlaskannya semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah. Kira-kira Bapak Ibu, ini ada keberangkatan tanggal 28, ada keberangkatan tanggal 31 ya. Kira-kira Bapak Ibu nanti berangkat tanggal 28, tanggal 31 untuk melaksanakan umrah, kira-kira ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Ikhlas. Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu gak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya. Dari wajah-wajahnya sudah kelihatan ini. Wajah-wajah orang lemes, wajah-wajah yang bercahaya, wajah-wajah penghuni surga, insya Allah. Dan sudah kelihatan wajah-wajah orang yang banyak masalahnya ya. Aduh, ini saya ngantuk ini Bu ya, belum makan dari pagi. Baik ya. Nah kemudian rukun umrah yang kedua, yang pertama tadi adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kenapa 7 kali putaran? Enggak 8 kali putaran, enggak 6 kali putaran. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik, ambillah dariku bagaimana cara aku melaksanakan ibadah. Kata Rasulullah 7 ya 7. Kata Rasulullah 8 adalah 8. Ittiba' di sunnati Rasulullah SAW, mengikuti ajaran atau kesunahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita melaksanakan tawaf itu 7 kali putaran, sa'i 7 kali putaran. Memang akad 7 itu akad yang sangat istimewa. Allah ciptakan langit 7 lapis langit, Allah ciptakan bumi 7 lapis bumi, Allah ciptakan hari 7 hitungan hari. Allah perintahkan kita untuk tawaf 7 kali putaran, sa'i 7 kali putaran. Ketika kita sakit kepala disebut dengan 7 keliling. Obatnya apa? Bintang 7, ya kan? Maka angka 7 itu angka yang sangat istimewa. Nah, kita melaksanakan tawaf itu 7 kali putaran. Tawaf itu simbol aktivitas manusia. Bergerak, al-harokah barokah. Bergerak itu akan melahirkan keberkahan. Beraktivitas itu akan melahirkan keberkahan. Sementara Ka'bah itu adalah simbol ketuhanan. Ini menunjukkan sekecil apapun gerak langkah yang kita lakukan dalam hidup ini, itu tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Ketika kita sadar sedang beribadah, melakukan amal soleh ditatap sama Allah, siogianya sifat ihsan itu harus muncul pada diri kita. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita menyembah Allah seakan kita melihatnya, tapi mustahil kita melihat Allah. Fa innahu yaraka, akan tapi Allah melihat kita. Ketika kita sadar dalam ibadah itu dalam tatapan Allah, maka otomatis kita akan berusaha maksimal untuk dapat menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah. Sehingga ihram kita yang terbaik, tawaf kita yang terbaik, sa'i kita yang terbaik, tahallul kita yang terbaik, amal ibadah kita yang lain pun yang terbaik. Itulah makna sebuah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah untuk menuju negeri Yaman. Apa kata Rasulullah? Mu'adz, jangan kau tinggalkan doa ini selesai melaksanakan sholat fardu. Bagaimana doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri akan nikmatmu, menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untukmu. Jadi kita ingin ibadah kita yang terbaik, ihram kita yang terbaik, tawaf kita yang terbaik, sa'i kita yang terbaik, tahallul kita yang terbaik, infak sedekah kita yang terbaik, salat kita yang terbaik, tadabbur baca Quran kita yang terbaik, saum puasa kita yang terbaik, insya Allah. Nah kemudian ketika kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran,
itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan Bapak Ibu? Halo? Arah putarannya itu ke kiri atau ke kanan? Berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Melepaskannya ke kiri. Maka orang yang bertawaf itu seakan melepaskan ikatan dunia, pangkat, jabatan, status sosial, harta yang kita miliki, kita tidak bawa. Yang kita bawa adalah bekal takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Silakan kau bawa perbekalanmu, dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang bertawaf seakan ia mengikuti ritualnya para malaikat. Karena sungguh malaikat pun bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Hal itu digambarkan dalam Al-Quran. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Kemudian mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Maka tasbih, tahmid, tahlil, takbir adalah bacaan yang disunahkan dibaca ketika kita bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Subhanallah, ayo. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. As-salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh doa ketika kita ya bertawaf keliling apa, putaran pertama, putaran kedua ya. Jadi ketika kita baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu adalah sunnah dibaca ketika kita tawaf. Nah, kemudian rukun umrah yang selanjutnya itu adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu ya, sa'i itu antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya tujuan, menunjukkan betapa tujuan hidup ini salah satunya adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Naik kita ke Bukit Safa, kita turun menuju Marwah. Dari Marwah turun lagi ke Safa. Dari Safa turun lagi ke Marwah. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada maqam yang terpuji. Tidak selamanya kita menjadi pejabat, satu saat kita akan menjadi rakyat jelata. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan mati. Itulah roda kehidupan manusia, digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa dan Marwah. Nah, kemudian rukun umrah yang terakhir itu adalah tahallul. Tahallul itu menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Yang laki-laki sunat untuk dicukur habis, dibotak. Bapak-bapak, halo? Bapak-bapak, halo? Masih hidup? Masih? Ini saya ngantuknya luar biasa nih. Jadi ngomong tuh gak konsen gitu ya. Baik. Bapak-bapak itu sunnah untuk dibotak, dicukur habis. Kenapa demikian? Satu ketika Rasulullah itu berdoa. Apa kata Rasulullah?
Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur rambut habisnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Doa itu sampai ulang 3 kali oleh Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasul. Bagi orang-orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Wal muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi kalau yang mencukur habis, yang membotak kepalanya itu mendapatkan 3 doa dari Rasulullah. Sementara kalau ingin yang memendekkan saja itu mendapatkan 1 doa dari Rasulullah. Kira-kira bapak-bapak mau 3 atau 1? 3. Bapak-bapak mau 3 atau 1? 3. Apanya? Jangan istrinya ya. 3 mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Tahallul itu memgunting rambut, minumannya 3 helai rambut. Rambut yang kita gunting, rambut yang kita cukur, rambut yang kita potong di tanah haram, insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah. Labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Semua bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setengah 5 itu ada pertama. Nah, maka pastikan kalau bisa ya saat adzan pertama itu kita sudah berada di dalam masjid.
Ya, kita melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat hajat, melaksanakan sholat taubat dan lain sebagainya. Nah kemudian, ya biasanya itu hari Jumat, hari apa Ibu? Hari Jumat, waktu subuh, imam biasanya membaca surat As-Sajdah. Rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua membaca surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Ya. Nah kemudian dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-15, akhir ayat itu adalah wahum yastakbirun. Maka imam langsung sujud tilawah. Maka kita baca doa sujud tilawah. Nah, sudah hafal semua doa sujud tilawah? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa sawwarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal semua? Kalau belum hafal baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah hafal semua? Kalau belum hafal baca subhanallah. Kalau subhanallah enggak hafal kebangetan. Nah, kita baca sujud doa sujud tilawah. Kemudian imam langsung bangkit. Ya, kemudian meneruskan daripada bacaan surat As-Sajdah. Itu biasanya ya di Mekah atau di Madinah, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi waktu subuh. Ya, kita melaksanakan kita melaksanakan sujud tilawah. Nah, kemudian Bapak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seusai melaksanakan sholat fardu, biasanya kita akan melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah. Baik, Bapak Ibu, saya tanya, sholat jenazah itu berapa rakaat? Takbir. Oh, ya berarti pertanyaannya salah ya. Baik, berapa takbir? 4 takbir. Biasanya seusai melaksanakan sholat fardu, kita melaksanakan sholat jenazah. Nanti ada iklan, pengumuman, as-salatu 'alal amwati yarhamkumullah, gitu kan? As-salatu 'alal amwati wa tifli yarhamkumullah. As-salatu 'alal mayyitati yarhamkumullah. Bapak Ibu bisa nggak bedain? Bisa nggak? Kalau as-salatu 'alal amwati yarhamkumullah, oh berarti mayatnya banyak. Ya, lebih dari 2. Dalam bahasa Arab itu sudah banyak, sudah jamak. As-salatu 'alal mayyiti yarhamkumullah, oh berarti mayatnya satu laki-laki. As-salatu 'alal mayyiti wa tifli yarhamkumullah, oh berarti mayatnya laki-laki satu, kemudian ditambah anak kecil satu. Bisa nggak bahasa Arab Bapak Ibu? Halo, bisa nggak bedain itu? Bisa bahasa Arab. Jangan sampai kalah dengan anak-anak di Mekah, 25 tahun pintar bahasa Arab. Halo? Begini Bu, kalau yang bisa, ya alhamdulillah. Kalau kita belum paham saat kita melaksanakan sholat jenazah, ya sebelum kita takbir, ya Allah, saya niat melaksanakan sholat jenazah sebagaimana niatnya imam. Ya kan, sebagaimana niatnya imam. Nah kemudian takbir yang pertama kita baca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita baca shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum. Takbir yang ketiga kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Takbir yang keempat kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai kita melaksanakan sholat jenazah. Paham Bapak Ibu? Nah kemudian nanti lebih detailnya akan disampaikan lagi. Kita akan ada pemantapan manasik di sana, disampaikan oleh para asatidz pembimbing ibadah kita yang akan mengiringi perjalanan kita dari kepergian sampai pulang. Nah kemudian nanti dari Masjidil Ali, selesai kita melaksanakan sholat sunnah ihram, kita berniat di atas bis. Bagaimana bisa tadi? Labbaik Allahumma umratan. Ya kan? Berlaku larangan ihram, berbanyak talbiyah. Langsung nanti kita akan menuju stasiun kereta cepat. Perjalanan dari Bir Ali menuju stasiun sekitar setengah jam. Ya, maka nanti kita akan langsung menuju Mekah. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah dengan kereta cepat sekitar 2 jam setengah. Nah, kemudian dari stasiun Mekah ke hotel kita itu sekitar 20 menit. Gitu ya. Nah, ini dari Mekah ke Madinah pakai kereta cepat juga ya. Mbak Baita, mohon maaf. Dari Mekah ke Madinah pakai kereta cepat juga ya? Iya, sama. Ya, sama ya.
Bahkan nanti dari Mekah menuju Madinah ya sekitar 2,5 jam. Nah kemudian dari stasiun Madinah menuju hotel kita sekitar setengah jam, agak lebih jauh. Yang lebih dekat itu adalah stasiun Mekah menuju hotel kita sekitar 15 menit. Kalau nggak macet ya, normalnya 15 menit. Demikian Pak ya. Jadi untuk pelaksanaan sholat Islam di Masjid Ali, niatnya adalah di Masjid Ali di atas bis nanti akan dipandu dibimbing oleh pembimbing ibadah. Demikian Pak ya. Nah, baik, ada lagi pertanyaan? Boleh apa? Boleh. Gimana? Baik ya. Bisa kita melaksanakan sunnah-sunnah ya begini makanya. Untuk yang mikot di atas pesawat, di alam itu, ya, ketika di bandara, ya kan sholat subuh, tapi tidak ada sholat subuh ya. Bisa nanti itu sebelum subuh kan? Kita melaksanakan sholat tahajud, kita laksanakan sholat sunnah itu. Kalau memang kita belum melaksanakan sholat sunnah itu, bisa kita laksanakan di pesawat. Cuman posisi kita adalah duduk, ya, mengikuti daripada arah. Kalau ke Jeddah itu berarti ke arah kiblat ya. Nah, kita mengikuti arah daripada terbangnya pesawat. Gitu ya. Bisa kita laksanakan di atas pesawat sebelum kita niat. Gitu ya. Atau bisa kita melaksanakan sholat sunnah ihram itu sebelum subuh. Ya, misalkan kita setengah jam sebelum subuh itu sudah sampai di bandara. Ya kan kita melaksanakan sholat tahajud, laksanakan sholat sunnah ihram. Kita pakai pakaian ihram di bawah. Ya kan? Nah, kemudian nanti di atas tinggal kita niat untuk umroh. Begitu ya. Bisa dipahami Pak ya? Baik, ada lagi? Nah, baik ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini sedikit lagi waktu makin akan tiba.